Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematiknya ya. Silakan disiapkan buku tema 6-nya, kemudian buka halaman 114. Hari ini kita akan lanjut ke subtema selanjutnya ya anak-anak, yaitu subtema 4 dengan judul Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ke-1. Silakan disimak baik-baik dan dipahami baik-baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, simak apa yang Ustazah jelaskan ya. Di halaman 114 ini, di subtema 4 ini, di sini diterangkan bahwa orang-orang tinggal di tempat yang berbeda ya anak-anak. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan yang bersih. Lingkungan bersih itu membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor itu membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Nah, jadi anak-anak, baik itu kalian tinggal di desa atau tinggal di kota, harus selalu bekerja sama untuk menjaga lingkungan. Karena menjaga lingkungan itu akan membuat lingkungan bersih dan membuat tubuh sehat. Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, nanti lingkungannya akan menjadi kotor dan juga membawa penyakit. Tuhan itu sangat mencintai orang yang menjaga lingkungan ya, anak-anak. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran ke-1, ayo membaca. Nah, sekarang ada kegiatan membaca. Silakan kalian baca seperti apa yang Ustazah bacakan. Yang belum bisa membaca, bacalah dengan nyaring, perlahan-lahan saja. Lani bercerita tentang bekerja sama. Lani bercerita tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Ya, kalian silakan baca dengan nyaring perlahan-lahan. Teks ini berjudul Bekerja Sama Menjaga Lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air yang tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, jadi anak-anak dari teks di halaman 115 sampai 116 ini menceritakan tentang Siti. Yang menceritakannya adalah Lani. Jadi Lani itu bercerita tentang Siti, bahwa Siti itu adalah tetangganya Lani. Kemudian Siti itu selalu menyiram pohon, kemudian dia itu peduli akan lingkungannya, kemudian peduli akan kebersihan, kemudian juga selalu menanam banyak pohon di rumahnya. Siti dan keluarganya itu merupakan tetangga yang sangat baik. Mereka itu selalu bekerja sama membersihkan saluran air, kemudian mereka bekerja sama untuk membersihkan setiap tempat di rumahnya, seperti mereka itu selain membersihkan saluran air, selain menanam pohon, mereka juga selalu uh, menyimpan atau membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah pun tersimpan di tempatnya dengan rapi. Dan juga selain menanam pohon, mereka tidak lupa menyiram tanamannya secara rutin. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang setelah kegiatan membaca, ada kegiatan menulis. Nah, di sini kegiatan menulis di sini kalian menuliskan jawaban-jawaban berdasarkan pertanyaan di halaman 116 ini. Nah, sekali lagi setelah kalian mengamati teks bekerja sama menjaga lingkungan, silakan kalian jawab pertanyaan di halaman 116 ini. Untuk nomor pertama, tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan kata-katamu sendiri. Nah, cara menjawabnya adalah setelah kalian membaca
teks bekerja sama menjaga lingkungan di atas. Nah, sekarang kalian coba tuliskan menurut kalian Siti itu bagaimana. Contohnya seperti ini. Siti adalah anak yang peduli lingkungan. Siti dan keluarganya adalah tetangga yang sangat baik. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak. Itu adalah kata-kata kalian tetapi berdasarkan teks yang telah dibaca. Seperti itu. Kalian boleh menjawabnya bebas sesuai apa yang telah kalian pahami bagaimana Siti orangnya itu seperti apa. Kemudian nomor 2, Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Siti menanam banyak pohon? Nah, anak-anak kira-kira kenapa ya Siti menanam banyak pohon di rumahnya? Apakah agar lingkungannya terlihat sejuk, terasa sejuk, ataukah supaya lingkungannya menjadi cantik? Nah, silakan kalian pikirkan kenapa kira-kira Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Dipandu oleh orang tua ya, anak-anak. Nomor 3, beritahu temanmu tentang rumahmu. Gunakan kata-katamu sendiri. Nah, untuk nomor 3 ini silakan kalian ceritakan dengan singkat bagaimana lingkungan rumahmu. Misalkan rumahku sangat bersih dan rapi karena aku dan keluargaku rutin untuk membersihkannya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian nomor 4, lingkungan rumahmu kotor. Nah, kalian coba bayangkan nomor 4 ini bagaimana perasaan kalian ketika lingkungan rumah kalian kotor. Dan apa yang harus kalian lakukan? Silahkan kalian tuliskan sambil dipandu oleh orang tua ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kita menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 116 ini, sebelumnya di teks yang di atas tadi yang telah kita baca, nah, di sana terdapat kalimat-kalimat atau ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan itu adalah ungkapan yang berisi untuk memberitahu sesuatu. Contohnya, yang pada teks tadi ada kalimat Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, dari teks tersebut kita diberitahu bahwa Siti itu selalu menyapu setiap hari lingkungan rumahnya. Nah, Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya itu setiap hari karena tadi yang bercerita ini adalah Lani. Nah, sekarang coba kalian buka lagi teks bekerja sama menjaga lingkungan. Silahkan kalian garis bawahi mana saja yang termasuk ungkapan pemberitahuan. Yang pertama tadi Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Kemudian kalian cari lagi dipandu oleh orang tua mana saja yang merupakan ungkapan pemberitahuan yang memberitahu kita akan sesuatu tentang Siti. Silahkan digarisbawahi ya anak-anak. Baik, setelah kalian menggarisbawahi, sekarang kegiatannya adalah ayo mengamati. Nah, silakan kalian amati 5 gambar yang ada di halaman 117 ini dan berilah tanda checklist jika gambar tersebut menunjukkan suatu aturan. Aturan dalam menjaga kebersihan ya anak-anak, dan berilah tanda X jika tidak menunjukkan aturan. Artinya gambar tersebut tidak menunjukkan aturan yang baik. Nah, lihat, ada 5 gambar. Silahkan kalian simak baik-baik dan berilah tanda checklist pada gambar-gambar yang menunjukkan aturan. Sekali lagi, dan berilah tanda X jika tidak gambar tersebut jika tidak menunjukkan suatu aturan. Yang pertama adalah Siti yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua ada Lani yang membuang sampah pada tempatnya juga, sampah kaleng. Kemudian yang ketiga adalah Lani dan Siti sedang membersihkan lingkungan, memungut sampah. Nah, sampah yang berair, airnya dibuang terlebih dahulu ke sungai. Jadi airnya itu tidak ikut dibuang ke tempat sampah supaya tidak menjadi sarang nyamuk bertelur di kaleng tersebut. Nah, nomor 4 sampahnya. Nah, sampah-sampah di atas sampah-sampah di atas sungai ini dibersihkan oleh Siti dan Lani. Nah, gambar nomor 5 ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, lihat baik-baik dari kelima gambar ini manakah gambar yang menunjukkan suatu aturan dan manakah gambar yang tidak menunjukkan suatu aturan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah kalian menentukan gambar mana yang menunjukkan suatu aturan dan tidak menunjukkan suatu aturan, sekarang silakan kalian
Tuliskan di sini. Ayo menulis kembali. Siti dan Lani selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tuliskanlah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Nah, dari gambar di atas tuliskan kegiatan yang mereka lakukan. Minimal kalian tulis 2 kegiatan yang mereka lakukan ya, anak-anak. Misalnya yang pertama, Siti dan Lani membuang sampah pada tempatnya. Nomor 2, Siti dan Lani membersihkan lingkungan sekitar sungai. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Nah, anak-anak, Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan dari ibu guru, kita harus menjaga lingkungan, misalnya dengan memanfaatkan barang yang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng yang rusak. Nah, kira-kira mereka akan membuat apa ya, anak-anak? Nah, mereka akan membuat kerajinan. Nah, kerajinannya itu terbuat dari kemoceng yang rusak tadi. Mereka akan memanfaatkan kemoceng tersebut menjadi suatu karya. Silakan kalian simak baik-baik ya, anak-anak. Nah, kemoceng rusaknya pertama, lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Kemudian cuci bersih dengan air yang bersabun. Kemudian yang ketiga, bilas dan jemur di panasnya matahari. Yang keempat, jika sudah kering bulu ayam siap digunakan. Nah, amatilah karya kerajinan berikut ini. Nah, dapatkah kamu membuatnya di rumah? Apakah kamu memiliki ayam di rumah? Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Nah, anak-anak, jika kalian memiliki ayam, burung, kemudian angsa, jika kalian melihat di sekitar tempat kandang ayam, kandang burung, kandang angsa tersebut ada bulu-bulu yang rontok, silahkan kalian bisa mengumpulkannya, mencucinya, dan membuat suatu hiasan. Nah, hiasan-hiasan tersebut bisa digunakan untuk membuat hiasan ujung pensil, kemudian bisa juga dibuat untuk kemoceng atau dibuat untuk mahkota, dan juga bisa dibuat untuk kok untuk bermain badminton. Seperti itu ya, anak-anak. Gunakanlah bulu-bulu tersebut untuk berkreasi. Nah, jika kalian memiliki hewan-hewan tersebut, kalian bisa membuat kreasi dari bulu-bulu mereka yang rontok ya, anak-anak. Nah, di sini adalah ada salah satu cara untuk membuat karya dari bulu hewan-hewan tersebut. Nah, di sini salah satu cara untuk membuat hiasan ujung pensil. Nah, Dayu menghias pensil dengan bulu ayam. Dayu bekerja sama dengan teman-temannya. Amatilah langkah-langkah berikut ini. Nomor 1, siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita, dan yang kedua yang terakhir adalah gunting. Untuk yang kedua, berikan lem di sekeliling pensil bagian atasnya. Kemudian, tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah dilem. Selanjutnya, tempelkan flanel atau pita supaya rapi. Nah, yang terakhir, dengan demikian pensil sudah dihias. Jadi yang pertama itu disiapkan dulu ya alat-alatnya seperti bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita, dan juga gunting. Kemudian yang kedua, diberi lem sekeliling ujung pensilnya atau bagian atas pensilnya. Kemudian tempelkan bulu ayam yang sudah disiapkan tersebut pada bagian yang sudah dilem. Kemudian untuk membuat tampilannya lebih rapi, dikasih kain flanel atau dililiti pita supaya rapi. Nah, dengan begitu pensilnya sudah dihias. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi itu tugas untuk hari ini. Yang pertama, kita membaca dengan nyaring. Kemudian kita juga menuliskan jawaban-jawaban dari berdasarkan teks yang telah dibaca. Kemudian kita juga belajar tentang kalimat-kalimat atau ungkapan pemberitahuan, dan melihat mana saja yang termasuk kalimat pemberitahuan. Kemudian kita juga tadi sudah belajar menentukan manakah gambar yang menunjukkan aturan menjaga kebersihan dan gambar yang tidak menunjukkan aturan kebersihan. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara berkreasi dengan menggunakan bulu ayam dan bulu unggas di sekitar kita. Seperti itu ya, anak-anak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah, dan semoga kalian bisa belajar dengan baik dan mudah untuk hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.